Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah obat yang jawab salam kayaknya kurang kompak ini. Daun salam, daun sereh, malah nanti diperhatikan. Mau ngajak salam namanya sawari, can ngaji bingung nunutan. Abdul Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, salatan wassalaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya milik Allah, segala berkat hanya milik Allah. Alhamdulillah. Hari ini takdir yang terbaik dari Allah menghantarkan kita bersama-sama bermunajat kepada Allah melalui doa-doa yang terbaik. Hari ini doa yang terbaik kita lanjutkan, semoga menghantarkan kita menjadi yufullah yufur rahman. Dan semoga pula keberkahan pengajian ini menghantarkan semua jajaran direksi, pengurus, sanama amanah insani menjadi bagian yang diberikan amanah sehingga bisa menghantarkan para yufullah yufur rahman menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Mari sama-sama kita lanjutkan dengan lantunan istighosah yang sudah di-share juga di beberapa grup. Astagfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya
وتنال به الغائب وحسن الحوادث تسبق ما بيده الكريم والآل وصحبه بكل بدء ونفس بيده كل معلوم له اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها سريات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات يا بديع 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 بديع يا بديع يا بديع يا بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أسألك من حي القيوم الذي لا يموت أبدا ولفظه السبع بعرف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يشهد الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفر عفوا وتوبة القلب يا مخر خدمة ينا سألتك يا غفر عفوا وتوبة بالقلب يا مخر خدمة ينا يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين واجعل علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين واجعل علينا وعلى المسلمين على هديا ولكل صالحا نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bonus hari ini yang daftar umroh saya secara spesial ajak ke galeri Rasulullah SAW. Begitu yang hari ini daftar umroh, kalau kasih voucher daftar umroh kami, saya invitasi masuk ke galeri Rasul. Siap? Pengen tidak? Pengen? Kalau pengen nanti ke panitia ya. Siap ya? Insyaallah. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Hayam di Biiroh mengawal salam, mudah-mudahan senantiasa angkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Hayam dengan mengutang kepamakan. Mudah-mudahan mengawal salamna sehingga banyak hutang. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini di Masjid Dai Al-Jabar kita bisa bertemu kembali dalam acara rutinan Majelis Ta'lim Usanama.
Semoga perjuangan pengorbanan para ibu dan bapak semua yang hadir pada kesempatan ini menjadi salah satu asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selesainya kita daripada acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan alias maghfirahnya kepada kita semua. Amin. Berarti ini luar biasa ya. Ini kita sambil nunggu jamaah dari Kabupaten Bandung Barat 8 bis mau hadir, kebetulan masih di jalan katanya. Iwatul iman rahimahullah, sambil menunggu mubalik yang kedua. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang ada dalam hati yang akan merusak amal kita. Pertanyaan untuk ibu-ibu yang cantik, kalau dalam kandang ayam ada ayam 5, kemudian careuh 1. Ari careuh teh bahasa Indonesia apa? Oh, musang. Dalam kandang ayam ada ayam 5, musang 1, jumlah sabaraha iso? Ada berapa? Ada 6. Oke, yang lain anu bener ya, lihat pacar umroh. Habis dari ketangan di kandang ayam tayana naonan. Siapa yang jawab tinggal musang 1? Ya. Oh, yaitu ibu tuh yang pakai kacamata ya. Pada panitia, ibu yang pakai kacamata nih. Kasih nanti voucher. Betul, tinggal musang 1. Kenapa? Karena ayam habis dimakan musang. Dari ayam apa? Musungna teh careuh gitu. Berarti kenapa ayam itu gak habis? Karena ada musang. Walaupun ibu dan bapak di Paraban itu ayam, dikasih ayam itu makanan yang bagus-bagus, pasti ayam tersebut itu akan habis dimakan musang. Karena musuhnya musang adalah ayam. Makanan musang yang paling lezat adalah ayam. Begitu pula di dalam hati kita ada musang. Kalau dalam diri kita ada musang, kalau dalam hati kita ada musang, maka pasti seluruh amal baik kita, seluruh amal perbuatan kita itu habis dimakan musang. Jing ari careuh daging diri urang naon, careuh diri hati urang naon. Ada yang tahu? Iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatam. Ingatlah di dalam hati kita ada musang. Musang tersebut akan menghabiskan seluruh amal perbuatan baik kita. Apa musang itu? Al-hasad. Teteh voucher bahwa jadi dalam hati kita, dalam diri kita itu ada musang namanya hasad. Kata Rasulullah, waspadalah, sesungguhnya dalam hati manusia ada hasud. Kenapa harus waspada terhadap hasud? Karena hasud itu akan memakan, menghabiskan seluruh amal perbuatan baik kita, bagaikan api yang membakar terhadap kayu bakar. Sholat tahajud kita habis, puasa Senin kita habis, pahala pengajian kita habis, pahala sedekah kita habis, seluruh pengabdian ibu kepada suami ibu itu habis amal kebaikannya. Manakala dalam hati ibu ada al-hasud, yaitu sifat iri dengki, habis dan Yang kedua, orang yang mempunyai iri dengki dalam hatinya itu hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Akan senantiasa tidak senang terhadap keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Contoh, anu dina haten aya careuh pas namu itu hatinya senantiasa ngomong, matanya tidak diam, ngalian kana eta kana horden, ngalian kana kursi, lihat lagi kana naon, kana taplak meja, berejeng ngomong dina hati teh.
Ya kursi misalnya nya kemarin badal malin aja itu baheula dalam kieu warnana teh. Yakin saya temu menang nganyum. Coba eta rek nganyum bagaimana bayarnya? Dia bertanya dan dia yang menjawab, lieur begitu, capek begitu. Orang lain beli mobil Pajero, saya tahu mau Panadol, padahal lieur silahna. Dan batur beli TV, ya mikiran di suara. Batur beli mobil, ya mikiran garasina. Batur nyicir motor, ya mikiran cicilanana. Stres, tidak akan ada ketenangan. Bahkan mohon maaf manakala ada seorang suami istri kemudian lewat di depan rumahnya, dia si eta mah ngomong anu irima itu, eta teh maicing jodohnya, ari salakina jambu pamajigana penek. Coba bayangkeun eta ibutkeun jodoh teu maicing. Kenapa? Karena dalam hatinya ada hasud, ada iri dan dengki. Suatu saat Siti Aisyah ini berada di depan rumahnya, kemudian lewat seseorang. Kata Siti Aisyah, suami istri tersebut jauh umurnya, usianya. Kemudian terdengar sama Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, muntahkan apa yang ada di dalam tenggorokan. Bayangkan Siti Aisyah disuruh muntah sama Rasulullah. Kenapa? Karena gibah. Karena gibah tersebut itu adalah merupakan satu hasil daripada iri yang ada dalam hati. Iwatuliman rahimahumullah, makanya kita semua harus senantiasa memperbaiki diri kita, terutama jeroan hati kita. Kenapa? Karena dari sifat iri tadi akan menghasilkan sifat suudon. Tahun sana bu, dari iri dengki, dari hasud akan menghasilkan sifat suudon. Contohnya apa? Contoh misalkan tetangga ataupun orang lain usahanya maju, sama-sama kita dagang. Orang lain omsetnya bagus, banyak pelanggannya. Mungkin aja bagi orang yang iri dalam hatinya ada musang dari akan ngomong, "Keharti saya ngaji tara sholat tertinggali, urang mah sedekah osok, pangrajin-rajina bakal lamun barelek batur 5.000, urang mah 2.000 misalnya." Atau dibalik iri dalam hatinya, saya mah teu ngarti sigana geus eta ka Gunung Kawi. Nah, berarti sudah lahir sifat suudon, berburuk sangka seperti itu. Suaminya nama ganteng, saya mah goreng bobo di pelet. Suudon. Bahayanya manakala suudon kepada manusia, kemudian kita merasa tidak adil Allah berbuat kepada kita, maka kita akan bersudon kepada Allah. Kalau suudon kepada Allah, maka ini akan sangat bahaya. Kenapa? Manakala kita suudon kepada Allah, maka satu akan hilang daripada diri kita, yaitu sifat syukur. Akan hilang daripada diri kita adalah sifat syukur. Kenapa akan hilang daripada diri kita sifat syukur? Karena kita senantiasa melihat kenikmatan orang lain, seolah-olah diri kita ini tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat syukur sudah tidak ada, maka dipastikan akan jauh daripada ketenangan. Sekali lagi, sifat syukur tidak ada, maka akan jauh daripada sifat ketenangan. Manakala ketenangan itu tidak ada, maka dipastikan ibadah pun tidak akan bisa khusyuk, ibadah pun tidak akan bisa benar. Kunaon sababna? Sabab teh tenang. Ayo coba contoh sholat khusyuk, sholat tidak khusyuk. Kenapa sholat tidak khusyuk? Karena tidak tenang. Mana tidak tenang teh? Salah satu contohnya, contoh tidak tenang. Salah satu contoh, dia dalam kondisi takut. Ya sieun sholat misalkan ayeuna di mana? Di masjid sendiri. Aing mesin juri cenah gitu. Padahal di mana? Di masjid. Sholat tidak tenang maka akan melengkap sifat khusyuk dalam sholat.
Kemudian misalkan kembali sholat tidak tenang, ingin buru-buru beres. Begitu imam tarawehnya suratnya panjang-panjang, cing sholat itu semua. Kenapa? Karena tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Yaitu tadi ingin buru-buru beres. Dalam hati pasti bakal galecok, ya imam di mana ya imam. Kita surat panjang-panjang dari. Coba tuh DKM dengan imam tentang baca suratnya panjang-panjang. Orang yang lain hayang untuk bisa baca surat panjang-panjang. Dalam hatinya akan tidak tenang. Begitu tidak tenang maka pasti akan dijauhkan daripada sifat khusyuk dalam sholat. Artinya ibadahnya pun tidak akan nikmat. Rahimakumullah. Jadi ringkasnya pada kesempatan ini, marilah kita jauhi sifat iri dengki yang ada dalam diri kita, karena itu akan menghabiskan seluruh amal perbuatan kita. Tanamkan sifat bersih hati, bening hati. Kenapa? Karena yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat kita akan dihadapkan pada satu masa, di masa tersebut itu anak kita tidak berguna, harta kita tidak berguna, keluarga kita tidak berguna. Yang berguna pada waktu itu adalah hati yang selamat. Naik sado kalau panjang, udah nggak abuk-abukan. Bila taulah panjang-panjang, sabab betul kesepupukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.